Oshinoko adalah anime yang sangat gue suka banget pada saat episode satunya tayang. Tapi makin kesini tuh makin gue kayak, ada ini mau dibawa kemana sih? Karena jujur aja menurut gue premisnya itu sangat-sangat menarik. Apalagi pada saat ada mode detektifnya, ketika kita pengen tahu gitu, siapakah dalang dari semua ini. Tapi ya ternyata kurang. Tapi itu season satunya. Bagaimana dengan season 2? Oshinoko Season 2, tentu saja gue bakal nonton lagi walaupun gue dikecewakan di season satunya. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kalian nonton dulu yang thumbnailnya seperti ini, biar kalian bisa mendapatkan penjelasan panjang gue mengenai kenapa gue agak-agak kurang sama Oshinoko di season 1. Recapnya season 1, gue suka banget itu episode pertamanya, sungguh luar biasa. Itu kalau jadi movie itu udah bagus sendirian gitu. Tapi episode-episode berikutnya, plotnya ternyata kurang. Secara penganimasian tetap bagus, tapi sayangnya tidak membuat gue jadi merinding menggigil, tapi malah jadi kayak sebel gitu, jengah gitu ngelihat kelakuan Chuni Aqua. Seperti yang gue udah bilang, nanti ini akan jadi semacam role model nih, role model para wibu-wibu yang pengen menjadi Chuni. Gue adalah Aqua, gue tidak bisa menunjukkan emosi gue. Kudarane ningen. Tapi di season 2 gue harus bilang ini bagus, bahkan gue bisa bilang bagus banget. Dan menurut gue ini gue bias ya, karena ada sedikit semacam poin yang relatable ke gue sendiri, sebagaimana gue adalah orang yang mungkin kalian tahu, gue gak cuman content creator, gue bekerja di bidang industri entertainment, gue juga kerja di behind the scene, jadi produser, pertama kali kerja jadi kameramen, pernah juga jadi talent manager, ngurus ini, ngurus itu, proyek ini, proyek itu, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan menurut gue di season 2 ini sangat sungguh di-explore tentang industri itu, gak kayak di season 1 yang cuman ngomongin hitamnya, gelapnya gitu, yang kayak kita juga udah tahu gitu. Lu nggak perlu terjun ke industri ini juga kayaknya secara kasar udah tahu. Tapi gue suka banget di season 2 ini menjelaskan proses kreatif. Itu yang gue cinta banget. Karena itu menurut gue banyak orang nggak paham. Banyak orang cuma lihat hasilnya terus habis itu ngata-ngatain gitu. Anime jelek, anime bagus gitu. Tapi mereka nggak paham apa yang terjadi di belakangnya. Makanya gue kalau misalnya contoh ada manga Mahiro kemarin gitu, yang kita tahu lah bahwa chapter terakhirnya bagus, tapi proses menuju itu tuh kayak diburu-buruin gitu. Nah itu kecurigaan gue, asumsi gue udah jelas ini kayak antara Horikoshi-nya atau secara timnya udah lelah, atau memang mau diburu-buruin, atau kurang kompak atau gimana. Tapi udah pasti ini ada ngaruhnya nih sama cerita. Nah, Oshinoko Season 2 ini awalnya menurut gua itu juga berusaha menjelaskan hal yang sama kayak gitu. Terutama di proses bagaimana ini ada adaptasi dari sebuah manga mau dijadiin stage performance atau teater, tapi ada gap. Dan itu dijelasin dengan keren banget. Bahwa lu tau gak sih, itu terjadi di sekitar kita ya. Mungkin lu pada yang udah kerja gitu ya, itu lu paham gitu. Yang dimana ada ide kita mau lempar ke atas, itu banyak banget tuh. Kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu. Terus bahkan ya pesannya itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu bisa tereduksi banyak gitu. Jadi nggak ada direct access. Kalau kalian tahu tuh di berbagai macam kantor industri kreatif apalagi dan lain-lain, pasti lu pada yang udah kerja tuh ngerti gitu. Makanya lu pada tuh yang belum kerja tuh pasti suka nggak paham gitu sama apa yang kita omongin nontonin channel ini, yang dimana channel itu banyak kan yang nonton orang-orang udah minimal nyobain dunia kerja gitu. Jadi paham gitu. Yes, itu terjadi banget di mana-mana, bahwa banyak sekali pesan-pesan itu tuh bisa tereduksi di kantor-kantor tuh demi lalalala. Oke gini, awalnya sistem ini baik. Jadi misalnya ada pesan dari ini mau ke sini, pesan dari klien mau ke tim produksinya. Biasanya masuk ke project officer atau account eksekutif atau apalah, baru ke sini. Nah, biasanya tujuannya adalah untuk menjembatani. Jadi gini loh, wah dia bikin revisi, tapi revisinya nggak jelas nih, dirapihin sama project officernya biar, oh maksudnya tuh poin ini, poin ini, poin ini. Biar project officernya tahu, oh inilah bahasa yang dimengerti sama nanti tim gue. Ya, ngerti nggak pada ngomongin gini nih gue nih? Ngerti gak ya? Nah, biar si ini nggak, kalau dikasih tahu langsung sama ini nggak hahe-hahe. Itulah tugas penjembatan ini. Tujuannya biar nggak bikin mereka tuh malah direct connection itu malah hahe-hahe. Tapi ya ini contoh buruknya, yaitu yang ada di Oshinoko Season 2. Kadang orang di tengah ini kebanyakan, saking banyak upaya untuk interpretasi, yang dimana juga dijelaskan di season itu secara detail bahwa interpretasinya jangan sampai terlalu kasar, terlalu bluntly, terlalu brutal. Akhirnya dibikin pesannya itu jadi tereduksi, yang tadinya mau revisi besar-besaran dengan ini jadi kayak revisi dikit aja, atau kayak segini aja dan lain-lain. Jadi intinya adalah terlalu banyak jembatan di sini, dan akhirnya proses kreatifnya tuh kayak kesaring gitu loh. Dan solusinya cukup ekstrim gitu. Mereka berdua dipertemukan dan diawasi gitu. Yang dimana di beberapa tempat juga pernah terjadi, dan ada yang works, ada yang tidak works. Jadi itu menurut gue sebagai orang yang kerja di bidang itu ya, yang tahu hal-hal kayak gini, itu buat gue something aja gitu. Pasti lu pada yang udah pernah kerja ngerti deh maksud gue nih, yang kayak gini tuh gimana gitu. Terus tentang ego kreator juga itu dimasukin, yang dimana seakan-akan tahu punya gue bagus,
tapi adaptasi lu jelek gitu. Ini juga orang-orang suka bilang gitu. Misalnya kayak One Piece gitu, suruh Oda yang direct aja gitu, live action. Bro, Oda tuh mangaka bukan direktor gitu. Jadi kalau misalnya dia disuruh direct film, pasti udah banyak banget hal yang dia nggak kuasai dan dia lack of experience di situ. Tapi dia bisa awasin, tapi dia punya semacam power itu untuk bilang gue nggak mau sampai kayak gini dan lain-lain. Nah, dari contoh Oda itu bisa balik ke berbagai macam contoh lainnya gitu. Seakan-akan orang itu tuh kayak penciptanya gua, berarti gua bisa adaptasiin itu di berbagai macam medium. Kalau misalnya bagus ya tensai banget ya, jenius banget gitu. Tapi sayangnya menurut gua jarang orang bisa sejenius itu dan diproses kreatif. Makanya, nah itu kadang-kadang tuh kalau misalnya jelek banget, ya udah tuh si korbannya yang adaptasi ini tuh bener kan di mana-mana kan. Tapi kalau bagus banget balik lagi tuh praisingnya ke mangakanya. Nah itu beneran terjadi juga di Oshinoko. Makanya gua Oshinoko season 2 ini awal-awal ini gua bener-bener nikmatin banget gitu. Animasinya buset, itu yang gua suka tuh. Bagaimana lu menceritakan konflik-konflik keseharian itu dengan visual yang nggak lebay sih, lebih tepatnya lebay, tapi yang menyenangkan gitu, bukan lebay yang terlalu kemana-mana akhirnya lepas dari plotnya gitu. Ini plotnya bener-bener pas gitu, cocok banget dipakai di teater gitu ya. Seakan-akan udah jadi karakternya gitu. Jadi seakan-akan bener-bener mau pukul-pukulan gitu. Padahal itu adegan dari teater, tapi hatinya juga beneran pukul-pukulan. Oh, terus kita masuk ke plot aku yang gue suka di sini yang dimana tuh. Nah ini nih yang menurut gue kurang dieksplor di season 1 gitu. Traumanya Aqua dan bagaimana gitu keadaan psikologi Aqua yang menurut gue secara visualisasi di sini sangat-sangat bagus banget. Tiba-tiba ada angernya muncul gitu, ada traumanya, ada PTSD-nya muncul, dan relation Aqua terhadap pacar bohongannya dan pacar sesungguhnya itu sangat-sangat menyenangkan sih buat gue liatinnya. Bahkan ya ini pujian nih buat direkturnya menurut gue ketika mereka nge-treat episodenya beberapa kali itu kayak panggung kebuka dan bener-bener di teater. Jadi kita seakan-akan nonton teater, kita di kursi penonton yang bisa ngeliat penonton-penonton yang lain. Nah ini gue sih berharap ya, gue suka nonton teater, gue sering sesekali mampir ke teater, teman-teman gue juga bikin teater, gue suka datengin, gue juga sempat main teater. Peminat teater di Indonesia tuh kurang, dan tempatnya sendiri pun juga kurang. Dengan adanya Oshinoko ini, sebenarnya gue berharap orang-orang di Indonesia tuh jadi kayak semacam teateran yuk, terus nonton teater yuk, teateran JKT gitu ya, kayak JKT itu teateran gitu loh, kayak gitu diperbanyak gitu. Tapi gimana ya, idol-idol ya belum banyak yang kayak bisa JKT gitu, bisa perform di mana-mana gitu. Wah, gue tuh pengen banget gitu one day Jakarta dan sekitarnya, dan kalau bisa di kota-kota di Indonesia tuh punya banyak panggung performance kayak gini. Menurut gue tuh itu experience tau, menyenangkan tau, punya tempat kayak gitu. Bisa, kita mungkin nggak ngidol, kita mungkin nggak terlalu suka sama musisi ya, tapi ada performance nih, bayar murah nih, atau bahkan free nih gitu, tinggal beli makanannya, kan seru ya. Nah makanya gue suka tuh directionnya, seakan-akan kita nonton teater dan jadi pengen nge-trigger hati gue. Nggak ada hati kalian ke-trigger apa enggak untuk kayak pengen nonton teater gitu, pengen balik ke JKT, ke nonton FX ya. Walaupun gue suka dan berharap nonton yang JKT ya, tapi gue juga pengen yang kayak gini, yang performance, stage performance kayak Oshinoko gini gitu. Ada nggak ya? Coba komen di bawah yang deket-deket ini ada apa. Ini juga ide nih buat kalian yang pengen mengimpress calon pacar kalian atau pacar kalian gitu, ajak ke teater deh, tapi yang kayak gini-gini gitu. Pasti experience yang beda. Terus kayak ngeliatin gitu pas latihan teater. Iya, latihan teater tuh sekurang proper itu ya tempatnya. Kalau kalian tahu ya duduk di lantai, terus di lorong dan lain-lain. Emang belum pernah lihat sih gue yang proper banget kayak gimana, tapi mungkin orang-orang tuh suka ngebayang, oh lu pemain teater, oh lu pemain film gitu, pasti semuanya serba mewah, glamor, luxury. Enggak, itu pas latihan lihat pakai kaos olahraga, terus kalau udah selesai selonjoran. Sama kayak lu main bulu tangkis, main futsal. Enggak selamanya di-treat istimewa, enggak selamanya di-treat dengan sempurna. Ya kalau ada perbaikan tentu bagus lah, tapi dari pengalaman gue ya, kenyataannya ya, banyak orang tuh suka asumsi gitu, wah apa pemain film atau pemain teater atau apa gitu pasti duduk langsung di pangku, terus dibedakin, terus dielapin. Enggak bro, ya kayak Oshinoko gitu, kayak gitu. Dan gue kaget juga gitu, oh ternyata di Jepang juga ya kayak gitu, sesederhana itu. Enggak yang worse atau yang buruk ya, tapi kayak sederhana, lebih ke mengkoreksi teman-teman yang suka berasumsi bahwa kalau latihan atau apa tuh apalagi film gitu ya pasti mewah sekali dan lain. Enggak. Gue baru nonton sampai episode 17 ya. Sumpah bagus banget, apalagi ada adegan-adegannya itu yang pindah-pindah tempat, terus musiknya, wow luar biasa. Asli, gue gak peduli lagi sama plot detektif ya, karena ini menurut gue sangat relate ke gue yang kerja di industri, dan penjelasannya sangat-sangat bagus, proses plotnya sangat-sangat bagus, nikmat banget. Jadi apa ya, ya itulah sentuhan Oshinoko season 2. Oh, intronya, wah gue gak tahu kenapa ya, mungkin pada kesel ya. Intro season 2 lebih bagus daripada intro season pertama. Setuju nggak? Apa kalian tetap Yoasobi banget orangnya? Ini gue nggak benci Yoasobi, tapi kalau dibandingkan, yang ini bagus banget. Bahkan sampai visualnya, itu keren banget. Serius banget, itu kayak gue hampir gak pernah skip tiap. Ini udah 17 episode kan ya. Enggak sih, kita nonton dari episode, ya pokoknya episode yang ke-17 ini, pokoknya gue hampir gak pernah nge-skip intronya, man. Saking kayak, gila ya visualisasinya, ininya keren banget, keren cuy. Komen di bawah kalian tim OP season 1 atau OP season 2. Tapi endingnya enakan season 1 sih. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Oke, itu yang baik-baiknya. Sekarang kita akan ngomongin yang menurut gue agak sedikit kecewa gue nontonnya. Bukan kecewa banget ya, tapi lebih kepada sayang sekali gitu, kayak ini akan jadi lebih sangat bagus menurut gue, yaitu adalah direksi. Gue gak tahu ya apakah di manga kayak gitu
juga atau gimana, tapi jujur gue nggak terlalu baca manga Oshinoko. Gue cuma baca yang awal-awal doang gara-gara tertarik. Si Akil yang rekomendasiin soalnya. Si mangaka pendek sama mangaka tua Megane itu berantemnya itu buat gue dibikin childish, dibikin komedi, itu buat gue sangat-sangat anti kartasis banget, anti klimaks banget. Padahal itu adalah emosi gitu loh, rasa iba ya kan, dan rasa marah si seniornya yang kayak anjing gue dibalap sama lu, plus rasa juniornya yang nggak enak ngebalap dan pengen ngasih tahu ini tuh gue lakuin bukan buat manga gue, tapi gue kesian lihat punya lu gitu loh. Gue nggak tega itu terjadi di gue juga gitu, dan itu terjadi cuman buat teriak-teriakan komedi. Itu buat gue anti klimaks banget, anti kartasis banget. Sayang sekali gitu, kayak wah kalau mereka teriak-teriakan dan nangis-nangisan ngeluarin luapan emosinya gitu. Karena kalau lo tau kan Jepang kan orangnya kan kayak gitu kan, apa tipikal yang kayak nahan perasaan gitu, nggak kasih tahu sejujurnya pengen ngomong apa, nggak straightforward, dan akhirnya bisa lepas di malam itu yang dimana malah sebenarnya mereka saling ngebantuin gitu ya. Sayang banget itu kalau misalnya keluar di situ tuh emosinya kayak mungkin gue juga jadi ikutan sedih gitu, tapi di sini malah jadi kayak what, dibikin teriak-teriakan ngata-ngatain kayak bocil komedi gitu. Gue gak tau ya, gue sangat-sangat tidak menikmati, dan gue bahkan sampai kayak buset, ini sepanjang itu gue sampai gue skip sih, kayak agak terganggu sih gue di situ, agak maybe rub me in the wrong ways gitu loh, kayak aduh padahal udah di ayo dong pecahin dong klimaksnya ya gitu loh, sumpah Ben, kayak mereka udah ketemu, mereka udah ini saling intens, saling marah-marah, saling ngejek-ngejek, iya marah kayak teriak kayak nangis kayak gitu loh, lagu sedih kayak komedi. Yang kedua, hal yang sama, tapi di karakter yang berbeda, yaitu di Pacar Bohongan sama pacaran benerannya si Aqua ya. Aduh, mereka bercandaan berantem konflik antara pemain yang dibilang jadi komedi gitu loh. Sayang banget gitu. Padahal itu kan beneran konflik dan beneran intens harusnya. Persaingan yang nantinya akan rivalry yang bakal jadi sebuah hal yang positif mungkin atau gimana gitu. Tapi lagi-lagi dibikin jadi komedi gitu, dibikin jadi nyebelin gitu. Dan padahal mereka tuh lagi di tahap yang emang udah mau udah mau klimaks ini, udah mau mulai nih teater ya, tapi kayak di build hanya untuk bercanda. Oh ya mereka berantem tapi bercanda ya, jangan dianggap serius kompetisi mereka berdua gitu. Ini cuman side story dari the whole universe tentang entertainment di Jepang. Sangat sayang menurut gua. Lagi-lagi kalau dibikin lebih serius akan jauh lebih bagus. Maksudnya komedinya di tengah jalan nggak apa-apa gitu, kayak tiba-tiba saling ngeledek gitu 1-2 kali, kayak yang awal-awal gitu, yang kayak tiba-tiba dia cemburu lihat Aqua merhatiin si Paprika itu nggak apa-apa gitu. Tapi pas lagi konfrontasi gitu, kayak kalau dibikin komedi gitu, dibikin bercandaan, kurang menyenangkan ya buat gue. Kayak sayang banget loh, kenapa nggak dibikin serius aja? Toh mereka emang juga rivalry-nya terlihat serius. Tapi kalau menurut kalian gimana? Enakan dibikin serius apa bercandain aja bang? Ini kocak nih komedi. Komen di bawah. Jadi ya itu aja review gue mengenai Oshinoko ya. Gue nonton sampai episode 17, jadi ini bisa dibilang first impression. Nanti kalau udah tamat atau mungkin arc teaternya selesai, kita akan lihat bakal seperti apa. Kalau menurut kalian bagusan season 1 apa bagusan season 2, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.